Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bagi orang-orang yang telah melewati 20 hari Ramadan, yang menggunakan waktu itu mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Anda ditakdirkan jadi hamba-hamba pilihan, sehingga 20 hari yang lalu Anda gunakan, Anda manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah salat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan kepada hamba-Nya yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, insyaallah haqqul yakin, kita akan mendapatkan balasan-balasan itu semua. Dan masih ada peluang bagi siapa saja yang kurang maksimal di 20 hari yang telah lewat, mungkin karena ada keosoran, karena ada alasan, sehingga 20 hari yang telah berlalu kurang maksimal dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan khawatir, masih ada sepertiga yang akhir, masih ada 9 atau 10 hari lagi untuk kita mengejar ketinggalan, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak terulang kesalahan, penyesalan yang sama yang telah terlewatkan 20 hari ini. Mari sama-sama hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita manfaatkan sisa-sisa waktu Ramadan ini, 10 hari yang akhir ini. Mari kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah, agar bisa memanfaatkan 10 yang akhir ini dengan full kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rahimahullah, kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku beliau di 10 yang akhir. Kita yang mengakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya lah perbuatan kita berbanding lurus, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, oleh panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aneh apabila kita mengakui diri umat Nabi Muhammad, sementara perlakuan kita bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di 10 yang akhir di bulan Ramadan itu beliau meningkatkan ibadahnya. Kalau bahasa kerennya, ngegas ibadahnya. Masa kita yang mengaku umatnya ngering ibadah kita di 10 yang akhir bulan Ramadan. Terbukti kita melihat di berbagai tempat rumah ibadah, di masjid-masjid, kita melihat jamaahnya mulai agak sepi. Padahal yang seharusnya tidak demikian. Kita yang mengakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana sikap Nabi di 10 yang akhir. Begitulah seharusnya yang kita lakukan. Disebutkan dalam hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di masjid di 10 yang akhir bulan Ramadan sampai menjelang wafatnya beliau.
sampai menjelang wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya Nabi di 10 yang akhir itu Nabi di masjid i'tikaf sampai wafatnya beliau. Kemudian summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian kebiasaan ini dilanjutkan, diteruskan oleh istri-istri beliau. Ini kebiasaannya Nabi kita. Apa yang beliau lakukan di 10 yang akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 yang akhir, meningkatkan ibadah di 10 yang akhir, yang beliau tidak melakukan itu di bulan-bulan yang lain. Maka ini adalah sinyal, ini adalah perintah bil fi'li. Nabi mencontohkannya, seolah-olah Nabi berpesan kepada kita, wahai umatku, beginilah seharusnya yang kalian lakukan. Wahai umatku, inilah seharusnya kegiatan kalian di 10 akhir bulan Ramadan. Dan yang perlu kita juga garis bawahi hadirin sekalian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya di 10 yang akhir bukan beliau lakukan sendirian, tapi beliau ajak bareng dengan keluarga. Beliau ajak keluarga beliau. Ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab bin Salamah yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa aqamahu. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 yang akhir bulan Ramadan kecuali beliau mengajak keluarganya, tidak meninggalkan satu pun dari keluarganya yang mampu untuk qiyamul lail. Nabi mengajak mereka agar sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan beliau. Bukan beliau ibadah single. Bukan hanya diri pribadi beliau yang melakukan ibadah di 10 yang akhir, tapi beliau mengajak keluarganya. Ini juga yang perlu kita tahu dan kita amalkan, hadirin. Kita tentu punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, agar kita tergerak untuk mencontoh seperti apa yang telah dilakukan oleh kekasih hati kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian di balik itu ibadah-ibadah yang lain selain daripada sholat dan i'tikaf, baca Al-Quran kita tingkatkan. Juga ada ibadah sosial yang tidak boleh kita luputkan. Ada ibadah bagi kita yang mungkin ada rezeki lebih, yang mungkin kurang waktu kita untuk i'tikaf, mungkin tidak sempat kita ke masjid berlama-lama seperti orang lain, tapi kita punya rezeki, punya harta, kita bisa ikut melakukan ini di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 yang akhir. Disebabkan ada sebuah hadis daripada Anas, katakan orang, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Wahai Nabi, apa ibadah yang afdal? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, bagi kita yang ada Allah titipkan harta yang lebih, walaupun tidak begitu banyak, mari kita keluarkan, kita cari orang-orang yang berhak menerimanya,
siapapun yang bisa menerimanya, apakah itu tetangga ataukah kerabat kita, saudara-saudara kita, adik kita, abang kita, siapapun yang mau menerima. Dan saya yakin siapapun pasti menerima pemberian sedekah. Kita lihat di antara keluarga kita terlebih dahulu, di antara mereka siapa yang hidupnya masih membutuhkan perhatian kita. Ini kesempatan baik untuk kita membantu, mengulurkan tangan kepada mereka di 10 yang akhir bulan Ramadan. Dan bersedekah ini, membantu orang lain ini, bukan hanya diperintahkan oleh Rasulullah, tapi Nabi melakukannya. Bahkan kebiasaan ini membantu orang lain diteruskan oleh anak cucu Rasulullah SAW. Bertanda apa? Bertanda ibadah membantu orang lain itu bukanlah ibadah kaleng-kaleng, tapi itu ibadah yang sangat dipentingkan dalam agama kita. Salah satu contohnya dilakukan oleh cucu daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Beliau adalah anak daripada Imam Husain, cucu daripada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin? Beliau hampir setiap malam menggendong sendiri tepung dengan pundaknya, membawa ke rumah-rumah orang yang membutuhkan. Tidak ada yang tahu. Padahal 100 rumah beliau antar sendiri tepung sebagai makanan pokok. Kapan ketahuannya? Setelah beliau wafat, barulah rumah yang sebelumnya setiap malam ada diantarkan tepung. Setelah wafatnya beliau, itu tidak ada lagi. Dan dikala beliau dimandikan, ada bekas di bahu beliau, bekas hitam. Itulah bekas waktu beliau mengantar sendiri, menggendong sendiri tepung untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Maka wajar Rasulullah SAW telah tahu akan lahir Zainal Abidin, padahal beliau belum lahir. Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat Zubair. Di situ juga ada cucu Nabi, Sayyidina Husain. Nabi berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, dari cucuku nanti yang ini, dari Husain ini akan lahir anak yang bernama Zainal Abidin. Dialah nanti yang akan dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, ya Zainal Abidin, wahai ahli ibadah, wahai perhiasan ahli ibadah, datanglah." Itu yang dimaksudkan adalah anak cucuku ini. Sebelum beliau lahir sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Inilah diantara amalan beliau, senang membantu orang lain. Maka oleh sebab itu, mari kita manfaatkan 10 yang akhir ini dengan berbagai macam model ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang senang baca Quran, lanjutkan, tingkatkan baca Al-Quran. Kita yang senang sholat, tingkatkan sholat kita. Kita yang senang iktikaf di masjid, apalagi masjid kita ini nyaman dalam komplek, apa salahnya kita sering-sering di masjid? Dan kita yang ada rezeki yang berlebih, bantulah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barangkali ini saja saya singkat daripada Al-Fatih.